Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Itu baca apaan? Itu bukan Al-Quran yang saya baca, obat-obatan. Yang saya baca antang. Yang saya baca apa? Aspirin. Yang saya baca konidin, aspirin, obat puyeng. Makanya di puskesmas itu ada kepanjangannya, Pusat Kesehatan Masyarakat. Ternyata kalau kita sakit sering ke puskesmas, encok ke puskesmas, gatel-gatel ke puskesmas, sakit perut obatnya sama. Makanya ada kepanjangan puskesmas, pusing keselio masuk angin, obatnya sama. Ikhlas tadi asal maghrib ikhlas. Makanya karena kedengaran pasti ini imam bacanya kalau nggak ikhlas surah Anas di belakang depan, pasti ini bapak ini bacanya surah ikhlas, Anas ikhlas, Anas. Oh, yang pertama benar ikhlas, yang kedua dia rubah jadi Al-Kafirun, tapi nggak nyampe bacanya. Ya kan? Gimana bacanya Bu Al-Kafirun? Coba bersama-sama ini bapak-bapak semuanya. Ini ibu-ibu kita nih alhamdulillah hafal Quran. Al-Kafirun aja apa? Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mana suaranya? Bencana alam di Nepal, ribuan orang meninggal dunia. Beberapa tahun yang lalu di Aceh gelombang tsunami. Itu tsunami adanya di Aceh Pak, ibu-ibu semuanya. Kalau di Jawa namanya bukan tsunami, tsunomo. Yang meninggal dunia banyak. Orang naik pesawat mau keluar negeri dari Surabaya meninggal dunia nggak ketahuan sampai detik ini, betul atau tidak? Makanya nyawa mumpung masih kita diberikan usia panjang, dalam rangka Isra dan Mi'raj diingatkan juga jangan lupa kita kerjakan sholat, betul atau tidak? Karena nanti sebelum kita meninggal dunia maka sholat itu sangat penting. Bahkan saat kita meninggal dunia pun yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab adalah sholat id. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, inna awwala yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatu.
Yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Makanya manusia diwajibkan untuk sholat. Manusia ada kewajiban untuk sholat. Kambing tidak ada kewajiban untuk sholat. Betul apa tidak? Jadi kalau manusia tidak sholat, yang ngomong ibu-ibu tuh. Bahkan dinyatakan juga sholat ini ibarat kepala. Ibu kalau badannya nggak ada kepalanya, kira-kira apaan tuh? Penampakan. Jadi suami ibu tidak sholat, berarti ibu-ibu tidur sama siapa? Ya Allah. Adibu auladakum as-sholat, didik anak kita sholat. Tapi ingat, ada juga orang tua yang biar supaya anaknya sholat, ada yang betul-betul diajarkan dengan yang baik. Ada juga yang dikasih bonus, anaknya biar rajin sholat, nanti dibeliin motor baru. Kira-kira saya tanya, anaknya sholat karena Allah apa karena motor? Coba benar-benar motor. Akhirnya dia mau sholat, harapannya dapat ide, inspirasi, bisa beli motor apa ya. Akhirnya ke bawah-bawah dia baca iftitah, ya kan, takbiratul. Biasanya takbiratul ihram bunyinya gimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Pas kebetulan dia baca inna sholati wa sujuki wa kawasaki wa yamaha. Ya Allah, sholatnya kacau. Luruskan niat kita saat sholat karena Allah Subhanahu. Inilah peristiwa sholat, peristiwa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan horizontal, perjalanan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram di mana, Bu? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya ada yang menyatakan ikan lele direndam di air tawar dan di atas daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam di atas kampak. Ibu-ibu jawab salamnya belum kompak. Bapak-bapak juga sama, jawab salamnya belum kompak. Yang jawab salam didoakan amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan biar sehat walafiat. Yang lagi ngontrak mudah-mudahan punya kontrakan. Yang banyak utang mudah-mudahan terbayar. Kenceng amat, giliran utang aja. Amin. Baik, dari ulang lagi ya.
karena salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah waridhu. Allahumma faqihna fiddin, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil. Hadirin hadirat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang ada di Pisangan Barat, terutama yang saya muliakan guru kami Ustadzul Kiram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Kita doakan beliau agar sehat walafiat, amin. Biar ilmunya senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya robbal. Karena saya kebetulan alhamdulillah dari tahun 98 udah sering lewatin sini terus nih, karena mondoknya di Darus. Saya tahun 98 masuk, 2001 baru keluar lulus, jadi wisudanya yang pertama, alhamdulillah. Jadi ini Pisangan Barat bagi saya bukan orang lain, adalah keluarga saya, orang tua saya. Makanya yang ada hadir di sebelah kiri sana itu orang tua saya semuanya, yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah kita, tadi disebut Ketua Lurah. Oh lagi belajar, alhamdulillah. Yaitu Bapak Nadi Abdillah SEMSI. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah kita ini 3 bulan betah di Pisangan Barat. Mudah-mudahan bukan pertama aja datang di kegiatan-kegiatan masyarakat, mudah-mudahan terus biar bisa bermanfaat bagi masyarakat Pisangan Barat, amin ya robbal. Dan yang sama-sama kita muliakan Ibu Dewan, Bu Dewan, yaitu Ibu Indah, anggota Dewan Tangerang Selatan. Kita doain mudah-mudahan jadi anggota DPR RI. Mudah-mudahan bantuin buat acara ini gedean dikit. Betul apa tidak? Didoain nih banyak, masa doain ngasihnya cuman-cuman. Betul apa tidak? Yang sama-sama kita muliakan orang tua saya ini, Bapak Iwan Taka. Oh ini saya sering ngobrol terus dengan Pak Iwan. Kemudian Ustadz Marsan yang dikenal dengan Pak siapa? Pak. Dan para asatid, para panitia, Ustadz Romli, para panitia semuanya, alhamdulillah, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang hadir. Kita hadir di sini karena izin Allah Subhanahu. Makanya saya senang sekali ini. Acara ini dilaksanakan oleh Karang Taruna
RW 09 Pisangan Barat. Alhamdulillah. Yang melaksanakannya pemuda-pemuda. Beda kata Pak Lurah ya. Pemuda-pemuda yang lain bukan ngadain Isra Mi'raj, ngadain ngetrek. Betul apa tidak? Ngetrek nggak punya duit, begal. Ada juga laki-laki pemuda bilang, saya membegal bukan motor, tapi saya membegal cintamu. Karena kata anak pemuda sekarang, sebelum janur kuning merunduk di rumahnya, saya masih bisa mendapatkannya. Kata pemuda yang sebelah sana, sebelum bendera kuning. Masa? Makanya saya teringat apa yang dinyatakan oleh Bung Karno. Dia bilang, berikan saya, karena lagi dipoto saya bergaya dulu. Bukannya selfie ya, bukannya biasanya kalau saya ceramah lagi malak-malak, kan jelek jadinya. Betul apa tidak? Sampai mana saya jadi lupa dah tuh. Bung Karno telah menyatakan, berikan saya 1000 orang tua, saya akan cabut Gunung Semeru sampai akar-akarnya. Kira-kira bisa atau tidak? Hah? Zaman sekarang apa yang tidak bisa? Gunung digali, ini 1000 orang kalau kompak kerjasama bisa nggak? Apalagi sekarang orang sekarang pada nyari batu akik. Di gunung banyak batu akik itu. Betul atau tidak? Ya Allah, ini saya waspadain ke ibu-ibu. Bu, hati-hati ulegannya diasah. Gosok aja di mana-mana. Mau ngaji gosok. Nyari itu bambu. Ya Allah. Makanya dinyatakan, berikan 1000 orang tua, saya akan cabut Gunung Semeru sampai akar-akarnya. Itu 1000 orang tua. Tapi ada kata-kata yang menarik, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Kerenan mana kira-kira, orang tua apa pemuda? Itu pemuda. Maka dinyatakan pemuda ada harapan bangsa. Pemuda harapan pemudi. Betul atau tidak? Semuanya harapan mertua adalah pemuda dan pemudi. Makanya dia bilang, berikan aku 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Anak pemuda Karangtanura RW 09 dia rubah, berikan saya bukan 10 orang pemuda, berikan saya 7 orang pemuda, saya akan jadikan boy band. Kalau yang perempuannya bilang gimana? Berikan saya 9 orang pemuda pemudi, saya akan jadikan cherry bell. Makanya alhamdulillah, subhanul yaum rijalul god. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Ini semuanya kan tampang-tampangnya camat, calon mat. Yakin apa tidak? Kapan matinya? Jawaban yang paling gampang kalau tanya tahu kapan? Tahu. Tapi yang jelas sudah dinyatakan, kita memang tidak akan tahu kapan meninggal dunia. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah telah menegaskan, wa ma tadri
Mada wa matadri nafsun mada taksibu goda. Jangankan nyawa, ibu-ibu semuanya, besok kita mau ngelakuin apa kita nggak tahu itu. Besok mau ngapain, tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Wa matadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan meninggal dunia pun nggak tahu. Betul apa tidak? Masya Allah. Adanya bencana alam di Nepal, ribuan orang meninggal dunia. Beberapa tahun yang lalu di Aceh gelombang tsunami. Itu tsunami adanya di Aceh, Pak, ibu-ibu semuanya. Kalau di Jawa namanya bukan tsunami, tsunomo. Yang meninggal dunia banyak. Orang naik pesawat mau keluar negeri dari Surabaya meninggal dunia, nggak ketahuan sampai detik ini. Betul atau tidak? Makanya nyawa mumpung masih kita diberikan usia panjang. Dalam rangka Isra dan Mi'raj diingatkan juga jangan lupa kita kerjakan sholat. Betul atau tidak? Karena nanti sebelum kita meninggal dunia, maka sholat itu sangat penting. Bahkan saat kita meninggal dunia pun yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihisab adalah sholat id. Rasulullah menegaskan dalam sabdanya, inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Makanya manusia diwajibkan untuk sholat. Manusia ada kewajiban untuk sholat. Kambing tidak ada kewajiban untuk sholat. Betul apa tidak? Jadi kalau manusia tidak sholat, tuh yang ngomong ibu-ibu tuh. Bahkan dinyatakan juga sholat ini ibarat kepala. Ibu kalau badannya nggak ada kepalanya, kira-kira apaan tuh? Penampakan. Jadi suami ibu tidak sholat, berarti ibu-ibu tidurnya sama siapa? Ya Allah. Adibu auladakum as-sholat. Didik anak kita sholat. Tapi ingat, ada juga orang tua yang biar supaya anaknya sholat, ada yang betul-betul diajarkan dengan yang baik. Ada juga yang dikasih bonus, anaknya biar rajin sholat, nanti dibeliin motor baru. Kira-kira saya tanya, anaknya sholat karena Allah apa karena motor? Coba benar-benar motor. Akhirnya dia mau sholat, harapannya dapat ide inspirasi, bisa beli motor apa ya. Akhirnya ke bawah-bawah dia baca iftitah, ya kan, takbiratul. Biasanya takbiratul ihram bunyinya gimana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi. Pas kebetulan dia baca inna sholati wa sujuki wa kawasaki wa yamaha. Ya Allah, sholatnya kacau. Luruskan niat kita saat sholat karena Allah Subhanahu. Inilah peristiwa sholat, peristiwa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan horizontal, perjalanan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram di mana, Bu? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya ada yang menyatakan kurang lebih 1200 sekian kilometer, ada yang bilang 1500-an kilometer. Kalau naik onta
kurang lebih sekali jalan 4 hari. Kalau bolak-balik 8 hari. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Jangan dibayangkan zaman yang canggih seperti sekarang. Dulu tidak ada yang namanya mobil Toyota, adanya onta. Maka proses perjalanannya pun kalau pakai otak manusia tidak akan menerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian Allah memi'rajkan, menaikkan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Makanya peristiwa yang berikutnya Allah memerintahkan untuk sholat yang awalnya berapa waktu Bu? 1 hari 50 waktu, mendapatkan diskon 5, singkat cerita menjadi 5 waktu. Pertanyaannya, surah Al-Isra itu surah yang keberapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Surah 17 ayat 1. Yang tadi alhamdulillah dibacakan oleh kori kita, itu juga kakak senior saya waktu di Darussunnah. Beliau angkatan yang pertama, saya angkatan yang ketiga. Ustaz Fathul Umam ya, itu Masya Allah suaranya bagus melebihi yang di istana dulu yang pakai langgam Jawa. Betul apa tidak? Ya Allah, pakai langgam Jawa kalau jadi imam kan kagak bisa. Gara-gara pakai langgam Jawa ada yang ngikutin pakai model lagu dangdut, ya kan? Lagi baca Fatihah berubah langgamnya, bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi pakai lagu dangdut. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Kira-kira kacau nggak jamaahnya? Ya Allah, yang di belakang joget ya. Astaga, ya Allah. Ini alhamdulillah tadi suaranya bagus ya. Kalau suara saya makalah goreng. Alhamdulillah. Kita diingatkan untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah mengabadikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu di surah 17 ayat 1. Likulli say'in hikmah, likulli say'in sababa, segala sesuatu ada sebab, ada hikmah. Kalau kita ingin mencoba mencarinya, diantaranya apa? 17:1. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Rakaatnya berapa? 17 dalam 1. Berarti secara sederhana 17 memberikan gambaran tentang 17 rakaat, yang menggambarkan tentang sholat sehari semalam 5 waktu. Ternyata banyak manfaat-manfaat, banyak penelitian. Walaupun inilah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk beribadah kepada Allah, ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Lukman. Dia menulis buku Ada Keajaiban Sholat dalam Ilmu Kesehatan Cina. Kalau sekarang Cina lebih kenal apa? Beras palsu. Dulu dikenal ijazah palsu, ada alamat palsu, sekarang beras. Ya Allah. Makanya ini diingatkan kembali, apa penelitiannya? Kalau kita sholat benar dan awal waktu, itu ada hikmahnya. Kalau kita rajin sholat, apalagi berjamaah di sholat subuh, ternyata disimpulkan orang yang rajin sholat, terutama sampai jam 5, dia udah bangun sholatnya awal waktu,
maka ada terapi untuk paru-parunya yang bekerja. Paru-paru itu dari jam 3 sampai jam 5 sehingga dia jadi sehat. Bayangkan ibu-ibu pernah batuk nggak kira? Kalau batuk itu biasanya kencengnya, batuknya dahaknya kapan ya? Yaitu tadi kurang lebih jam 3 sampai jam 5. Orang yang sholatnya benar, tumakninanya benar, istiqomah, konsisten benar, kemudian dia dengan betul mengikuti petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu sholat. Jangan kita gara-gara sholat, mau sholat tarawih aja pada berantem. Betul apa tidak? Ya Allah, yang 20 rakaat nyalain yang 8 rakaat, yang 8 rakaat nyalain yang 20 rakaat. Kata yang 20 rakaat, lu sholat 8 rakaat dikit amat, pelit banget, masuk neraka. Orang yang pelit masuk, nah itu pada main jelek-jelekan. Yang 8 rakaat dia bilang sholat taraweh 20 rakaat bid'ah masuk neraka. Lah orang yang sholat neraka dua-duanya jadinya. Kata tukang ojek, untung gua nggak sholat, kan kacau jadinya. Betul apa tidak? Kita sama-sama wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kendor bilang Allah aja diajarin orang sini. Allah yang kompak ya. Yuk bersama-sama. Antangina wa asfirina wa qanidin. Itu baca apaan? Itu bukan Al-Quran yang saya baca, obat-obatan. Yang saya baca antangin. Yang saya baca apa? Aspirin. Yang saya baca konidin, aspirin, obat puyeng. Makanya di puskesmas itu ada kepanjangannya, pusat kesehatan masyarakat. Ternyata kalau kita sakit sering ke puskesmas, encok ke puskesmas, gatel-gatel ke puskesmas, sakit perut obatnya sama. Makanya ada kepanjangan puskesmas, pusing keselio masuk angin obatnya sama. Betul apa tidak? Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sampai mana tadi? Sampai aspirin. Dan terus tadi kan aspirin, antangin, obat masuk, konidin batuk, pada batuk-batuk. Nah ini maksud saya kompak. Kalau kita mendengarkan lafaz Allah harus belajar tahu ini Al-Quran atau bukan. Karena banyak sekarang ini di medsos, media sosial, kaligrafi yang berkembang di Indonesia. Itu ada tulisannya abana, bapak kami. Itu bukan Al-Quran, tapi ditulis seolah-olah adalah Al-Quran. Makanya jangan dibel. Itu abana, Tuhan kami, bapak kami. Nah untuk makanya belajar. Kalau ibu-ibu nggak bisa baca Al-Quran, belajar. Amin. Bapak-bapaknya yang belum bisa baca Quran, belajar ngejak nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibunya udah bisa, pinter kan bisa tuh ngajarin anaknya. Betul apa tidak? Anaknya minta ajarin, mama ajarin, ya sini mama ajarin. Bapak taba
bak pataba lamdo malu babalu bak dumabu tak patata buta babalu buta. Ya Allah, lagi marah sama suaminya sampai ngajarin anaknya begitu. Akhirnya kalau kita belajar insya Allah bisa, amin ya robbal. Jangan sampai kalau kita sholat hafalnya yang dihafal surah Ikhlas lagi, betul apa tidak? Surah Ikhlas, kalau enggak Anas. Iya, zuhur baca Ikhlas, asar maghrib isya, kata malaikat nih pasti ibu Aji bacanya Ikhlas lagi. Habisnya apalnya surah Ikhlas. Makanya kita bisa belajar. Bicara tentang sholat, kita ingatkan juga kita sebagai umat Islam, perhatikan juga kesejahteraan para imam-imam di masjid kita. Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke imam. Di Arab Saudi 1 bulan gajinya 150 juta, bisa dicek di internet. Sebulan 150 juta. Di Indonesia ada enggak? Di Al-Mujahidin ada enggak kayak gitu? 150 juta sebulan. Ya Allah, wajar aja kalau di Indonesia mah karena nggak digaji bacanya Ikhlas. Subuh Ikhlas tadi, asar maghrib Ikhlas. Makanya karena kedengaran pasti ini imam bacanya kalau nggak Ikhlas surah Anas, di belakang debat pasti ini bapak ini bacanya surah Ikhlas, Anas, Ikhlas, Anas. Oh, yang pertama benar Ikhlas, yang kedua dia rubah jadi Al-Kafirun, tapi nggak nyampe bacanya, ya kan? Gimana bacanya Bu Al-Kafirun? Coba bersama-sama ini bapak-bapak semuanya, ini ibu-ibu kita ini alhamdulillah hafal Quran. Al-Kafirun aja hafal, yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya mana suaranya? Wah, kalau ibu kan nyampe itu baca kuliahnya Al-Kafirun. Ini karena dia baru ngapal, kagak nyampe. Wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma abud. Kata mertuanya, menantu gua lagi keder, menantu gua baca Al-Kafirun sampai keder. Di belakang dia bilang mertuanya, lakum karena denger itu menantunya pas baca Quran, dia bilang lakum dinukum waladolin. Salah. Apa sebabnya? Karena dia tidak mau menghafal. Yang dihafal cuma surah Ikhlas. Peristiwa Isra dan Mi'raj Allah abadikan di dalam surah Al-Isra ayat 1. Saya mau tanya nih ibu-ibu, kalau di sini ceramahnya berapa lama ya? 5 jam. Waduh, kalau ceramahnya 5 jam, ibu-ibu kan enak. Ibu-ibu di bawah, saya kan di atas ini. Ibu-ibu di bawah, saya kan di atas. Ibu-ibu kan di bawah, saya kan di atas. Ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu
Kalau saya panggil ibu jawabannya iya yang kompak ya. Ibu. 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 Enak ini Pak RW. Apa ngerjain nenek-nenek. Makanya mudah-mudahan nih Pak RW kita, Ketua RW 09 Pak Iwan Taka, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan Pak Iwan jadi lurah, amin. Di Papua. Nah, bercanda Pak Iwan. Ya mudah-mudahan nggak usah di Papua, di sini juga bisa ya, amin ya robbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Kalimat tasbih, kalau kita memuji Allah karena ada keagungan subhanallah. Kalau kita bersyukur alhamdulillah. Kalau kita bertakbir Allah hamidah hamdah, memuji dirinya sendiri, ailit tanzih. Tasbih ini menyucikan Allah Subhanahu. Coba kita renungkan Isra dan Mi'raj. Surah 17 ini bicara tentang Isra, nanti ada Mi'rajnya juga, tapi karena waktu saya akan bahas surah Isra ini. Kalimat tasbih subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berfirman menggunakan kalimat tasbih. Berbeda kalau kita bicara tentang sejarah para nabi. Padahal Allah memberikan mukjizat kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat. Di antaranya Allah perintahkan api dari Raja Namrus, itu tidak bisa membakar badannya Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Allah tidak menggunakan kalimat tasbih. Allah tidak menggunakan kalimat subhanalladzi, tapi tetap yang dipakai ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, bardan diperintahkan oleh Allah dingin, berikan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada anak pemuda Karang Taruna Pisangan Barat, karena dia yakin Nabi Ibrahim aja itu baca itu ya narukuni nggak kebakar tuh api kepada badannya. Kompor dinyalain, tangannya langsung dibakar, insya Allah gosong. Karena itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu ada mukjizatnya nggak Bu? Mukjizatnya itu membelah lautan sampai menenggelamkan Fir'aun, tapi tidak menggunakan kalimat tasbih. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Allah menggunakan redaksi subhanalladzi asra. Asra itu kalimat orang yang berjalan di waktu malam, yang kalimatnya aktif. Allah lah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan kalimat bi'abdi, hambanya. Kalau kita boleh cerita, umpamanya ini semut
di Pisangan Barat masuk ke kantong saya. Kemudian saya mau berangkat ke Kampung Rambutan. Kira-kira Kampung Rambutan berapa jam? Sejam nyampe nggak kira-kira? Bolak-balik berapa jam? 2 jam. Rupanya semut naik ke kantong saya. Ketika kantong saya langsung tuh ceramah misalkan ke Kampung Rambutan. Karena alhamdulillah kadang-kadang dengan izin Allah undangan kalau ustadz itu biasanya kalau bulan-bulan Isra Mi'raj, Maulid, berkat banyak, alhamdulillah nikmat rasanya. Makanya doain ibu-ibu biar kita semuanya sehat walafiat, biar saya juga sehat walafiat, amin ya robbal. Insya Allah bulan depan saya akan ke Singapura. Habis ke Singapura, ke Belanda ke Amerika, habis ke Amerika itu ke Australia. Itu kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada yang ngundang ya saya di rumah aja. Betul apa tidak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diingatkan Allah pun menggunakan kalimat asra. Allah lah yang memperjalankan. Kemudian tadi ilustrasi semut yang masuk ke kantong saya. Kemudian saya berangkat ke Kampung Rambutan, balik lagi di sini. Kemudian semut keluar dari kantong saya. Dipanggil ini semuanya. Hai orang-orang Pisangan Barat, kata semut. Saya tadi habis jalan-jalan 2 jam ke Kampung Rambutan. Kira-kira saya tanya semut percaya nggak kira-kira? Semut percaya nggak kira-kira? Pasti jawabannya gelok. Jawabannya tidak karena kenapa? Bicaranya pakai otak semut. Jangankan ke Kampung Rambutan, dari SD Impres ke sono Legoso itu aja belum tentu tuh semut nyampe, karena pas jalan ketemu ayam dimakan. Betul apa tidak? Lagi jalan ketemu sama ibu Haji keinjek. Pas jalan ketemu anak-anak ya keinjek juga mati. Tapi ingat, semut kalau berjalan sendiri ke rambutan tidak bisa. Tapi kalau diperjalankan naik ternyata bisa apa tidak? Maka bisa. Kalau pakai ilustrasi perkembangan teknologi sekarang itu akan mudah bagi Allah Subhanahu. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat mengisahkan peristiwa satu malam, bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, itu dalam jangka waktu 1 malam. Orang kafir Quraisy tidak ada yang percaya karena pakai otak tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yuk bersama-sama saat memperingati Isra dan Mi'raj, bukan hanya yang kita betulkan sholat kita saja, bacaan sholat kita, tapi juga adalah tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ustadz Solmed mana nih? Hah? Ustadz Solmed udah nyampe depan ya? Di perjalanan ini udah ini. Wah, kalau badal begini nih, ibarat lilin, kalau mati lampu lilin itu masih bisa nerangin, tapi kalau lampunya udah terang ditiup. Ini mau ditiup nggak nih? Terus gak nih? Ke tukang parkir aja, Bu. Terus gak nih? Ibu-ibu mau yang panjang yang pendek? Panjang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan kembali peristiwa tadi. Allah menggunakan kalimat asra.
maka kita perkokoh iman kita kepada Allah Subhanahu. Segala sesuatu rizki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu. Ibu-ibu punya suami, rezekinya saya doain mudah-mudahan minimal gajinya 5 juta, amin. 10 juta, amin. Minimal 10,6. Tanggal 10 tanggal 10 udah koma. Oh enggak, termasuk sudah 10,6 juta gitu ya, amin ya robbal. Nah, kalau kita mendapatkan rizki, yakin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa bu, ikhlasin aja kalau suaminya lagi hobi BBM. Apa tuh BBM? Burung batuk mancing. Apa bu BBM? Burung batuk mancing. Wah Allah, burung tapi lumayan kalau memang mendapatkan uang. Dia beli 100.000 1 juta, dijual 2 juta, ada nggak begitu? Alhamdulillah. Dia beli cincin 500.000, dijual 2 juta, ada nggak begitu? Lah tetangga saya ada bu, dia beli 600.000, dijual 12 juta, alhamdulillah. Tapi ada juga dia beli 1 juta, ditawar 20 juta nggak dikasih. Apa sebabnya? Karena ternyata dia nawar batunya sama jari-jarinya. Baik, terima kasih. Tadi diingatkan oleh Ustadz Romli, diingatkan yang terakhir adalah kalimat bi'abdi. Bi'abdi itu hamba. Allah mengangkat Nabi Muhammad itu luar biasa. Bukan hanya Nabi tidak disebutkan namanya ketika memanggil nama Nabi Muhammad ya Muhammad, tapi ya ayyuhan Nabi. Demikian halnya ketika Allah isrokan Nabi Muhammad menggunakan kalimat bi'abdi, karena Nabi diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, ibu-ibu hamba Allah apa hamba setan? Hamba Allah. Ibu-ibu hamba dunia apa hamba Allah? Hamba Allah. Bapak-bapak hamba harta apa hamba Allah? Kita sering menjawab hamba Allah. Kita sering sholat takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata cuma lisan kita saja yang bilang Allah yang maha besar. Tapi dalam kenyataannya yang maha besar bukan Allah. Yang besar adalah harta, jabatan. Na'udhu. Saya tanya nih bu, ibu kenal SBY enggak? Kenal. SBY kenal ibu enggak? Nggak ngaku tuh. Kita ngaku hamba Allah, apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Seperti halnya Nabi Muhammad diakui sebagai hamba Allah sampai diundang langsung dimi'rajkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Akhir kata, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar dan di atas daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Baik, terima kasih. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yuk kita perbaiki sholat kita. Bukan melaksanakan sholat, tapi aqimus sholat. Tunaikan, dirikan sholat yang kita laksanakan dengan khusyuk, dengan sabar. Semoga sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amin ya robbal. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Semoga keimanan kita semakin bertambah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.